Suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang tengah hamil 4 bulan akhirnya ditangkap polisi setelah hampir sepekan melarikan diri. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap istrinya, namun tak langsung ditahan dengan alasan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Melakukan kejahatannya, tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Fakta baru diungkap polisi saat menangkap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang tengah hamil 4 bulan. Polisi menyebut pelaku dalam pengaruh narkoba saat menganiaya sang istri. Berselingkuh, kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya kita akan memasukkan sebagai barang bukti dan perlu rekan-rekan ketahui tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba yaitu metafetamin. Jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Kemudian ke jauh hari saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilang. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Mapolres Tangerang Selatan dan akan dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi pun meminta maaf karena kasus ini menjadi viral dan menyita perhatian publik. Tim Liputan Kompas TV. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pelaku yang berinisial BD ini telah melakukan KDRT dengan istrinya yang sedang mengandung berusia 4 bulan dan diduga karena pengaruh dari narkoba. Nah, kekerasan ini memang sulit sekali ya dipisahkan oleh kehidupan manusia. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kekerasan, entah menjadi korban maupun pelaku. Kemudian kita semua juga sudah tidak asing lagi dengan istilah KDRT di masyarakat. Entah dengan masyarakat kita maupun dengan masyarakat yang lain. Jika dilihat dari datanya saja, kasus kekerasan atau KDRT ini memakan korban paling banyak yaitu perempuan. Ada banyak sekali faktor yang menjadi alasan KDRT ini terjadi seperti entah itu ekonomi, sosial, perselisihan maupun perselingkuhan. Adanya stereotip atau bahkan budaya patriarki yang masih tertanam di lingkungan masyarakat ini mungkin menjadi alasan yang sangat merugikan karena masyarakat sering mengira bahwasanya laki-laki itu harus tegas, laki-laki itu harus keras, bahkan seorang suami itu dituntut harus menjadi pemimpin yang tegas seperti itu. Kemudian wanita atau perempuan itu dianggap lemah dan harus manut dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi wanita ini atau perempuan ini akan semakin rentan menjadi salah satu korban dari kekerasan. Nah, kembali ke video tersebut, jika dilihat dari faktor internal atau siklus analisisnya, ID itu berada di alam bawah sadar. Nah, sistem operasinya itu menuntut akan suatu kepuasan atau kenikmatan. Nah, sedangkan ego itu sebagai eksekutif atau pelaksana dari ID tersebut. Tugasnya itu memilih rangsangan mana yang harus direspon atau dipuaskan sesuai dengan prioritasnya. Kemudian super ego ini mengatur norma-norma atau batasan-batasan dari kepribadian manusia itu sendiri. Video itu kan mengatakan bahwasanya pelaku ini melakukan kekerasan atau KDRT ini dengan istrinya karena pengaruh dari obat-obatan atau narkoba.
perlu diketahui bahwasanya efek dari obat-obatan terlarang atau narkoba itu menurunkan kesadaran. Nah, apabila dikonsumsi secara terus-menerus atau bahkan disalahgunakan, ini akan berakibat fatal atau bahkan kehilangan ingatan seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemahaman yang saya dapatkan, karena adanya konsumsi narkoba itu, penggunaan narkoba, jadi ID itu mendorong ego agar melakukan kenikmatan atau kepuasan yang tidak dapat dia lakukan. Jadi dia mengkonsumsi narkoba tersebut agar pikirannya itu tidak terkontrol atau tidak tersadarkan. Jadi mendorong ego tersebut dengan cara melakukan kekerasan tersebut. Kemudian super ego ini tergeser. Jadi kurangnya super ego di situ karena konsumsi dari narkoba itu tadi. Kemudian untuk dari sisi korban ini sendirilah yang mengalami secara langsung kekerasan tersebut atau KDRT ini bisa jadi mendapatkan trauma dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tadi karena luka yang didapat gitu. Kemudian secara tidak langsung itu akan tersimpan atau tertanam di dalam ID-nya si korban atau alam bawah sadarnya. Kemudian dari sisi korban, untuk korban sendiri yang mengalami secara langsung kekerasan KDRT ini dari si pelaku bisa jadi juga mengalami trauma karena luka yang didapatkan seperti itu. Nah, secara tidak langsung juga kejadian atau kekerasan KDRT itu tertanam, tersimpan di ID-nya si korban, di alam bawah sadarnya si korban tersebut. Dalam video tersebut dikatakan bahwasanya si korban ini sedang mengandung atau hamil berusia 4 bulan. Nah, ini perlu ditinjau atau di pemeriksaan secara khusus atau segera mendapatkan pemeriksaan secara khusus karena ditakutkan akan malah berdampak pada bukan hanya pada si korban namun juga bayinya. Sekian pemaparan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan ataupun kurang dalam pemahaman yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.